Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Aspirasi, PGRI Kabupaten Serang, Inspirasi Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Mutoharo dalam Daily Podcast. Hari ini bersama Bunda Ketua Pokja, Bunda PAUD Kota Cilegon. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Seperti halnya saya hari ini sangat bahagia. Alhamdulillah dipertemukan dengan sosok luar biasa dan menginspirasi. Beliau adalah Bunda Siti Faridah Sanuji MPD. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Dan bahagia ya Bunda ya? Hari ini hari yang istimewa untuk saya bisa bertemu langsung dengan Bunda. Hari ini agenda podcast kita temanya berkaitan dengan peran Pokja Bunda PAUD dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Cilegon. Sebelumnya mohon izin Bunda, saya akan membacakan CV dari Bunda. Dan pemirsa, hari ini narasumber kita adalah Ibu Siti Faridah Sanuji MPD. Beliau istri Wakil Wali Kota Cilegon periode 2021 sampai dengan 2026. Moto hidupnya sangat luar biasa ini. Ku buat dia selalu tersenyum untukku. Dan visinya adalah menggapai cintanya. Beliau lahir di Lebak pada tanggal 4 Mei tahun 1968 dan aktivitasnya sebagai aparatur sipil negara. Untuk pendidikannya, beliau menamatkan sekolah dasar di SD Negeri Muara Ciujung Timur ya Bunda, Rangkas Bitung tahun 1981. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri 2 Rangkas Bitung Lebak pada tahun 1984. SMA-nya di Jakarta ya Bunda ya, SMA Negeri 5 Jakarta pada tahun 1987. Beliau S1 mengambil jurusan pendidikan biologi di Universitas Negeri Jakarta UNJ, lulus pada tahun 1992 dan mengambil Magister Pendidikan S2 jurusan evaluasi pendidikan di Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka atau Hamka. Ini pengalamannya, beliau sebagai pengurus daerah Salimah, kemudian pendiri Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, dan pernah sebagai Kepala SMPIT Al-Qudwah Rangkas Bitung. Beliau memiliki 5 orang putra dan putri. Kemudian alamat rumahnya di Jalan Mangga, Komplek KS Pagebangan nomor 40, Ciwaduk, Cilegon, Kota Cilegon. Ini adalah CV dari beliau yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Mungkin sebelumnya bisa disapa terlebih dahulu Bunda, pemirsa kita di TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang, Inspirasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang, Inspirasi Indonesia. Ya, terima kasih Bunda. Bunda, berkaitan dengan tema kita ya di podcast hari ini adalah peran Pokja Bunda PAUD untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Cilegon. Mungkin ada beberapa yang masih merasa penasaran. Kalau Bunda PAUD kan sudah sering didengar ya, Bunda PAUD biasanya istri dari pimpinan daerah. Tapi Pokja Bunda PAUD ini sebenarnya apakah sama dengan Bunda PAUD itu sendiri atau ada hal yang berbeda dari keduanya antara Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD?
Pokja Bunda PAUD adalah mesin penggerak. Kalau ibaratnya kendaraan, Bunda PAUD-nya itu adalah kendaraannya. Kendaraan, katakanlah mobil, motor dan segala macamnya, tanpa adanya motor maka tidak akan bisa bergerak. Begitu pula seorang Bunda PAUD yang memiliki kewenangan seluruh daerah wilayahnya, entah itu di kota, di kabupaten, di provinsi dan seterusnya, itu wilayah kerjanya. Beliau punya visi untuk mencapai impian-impiannya. Nah, itu tidak akan bisa dengan mudah tanpa adanya Pokja, kelompok kerja Bunda PAUD. Sehingga kinerja dari Pokja Bunda PAUD ini adalah merealisasikan mimpi-mimpi Bunda PAUD, sehingga program kerjanya, progresnya itu dari tahun ke tahun adalah mengevaluasi indikator capaian dari mimpi-mimpi Bunda PAUD. Sehingga kenapa Bunda PAUD tidak bisa langsung ya, artinya secara langsung untuk bisa merealisasikan mimpi-mimpinya, terutama dalam merealisasikan 10 indikator kewajiban, 10 indikator keberhasilan ya, keberhasilan Bunda PAUD. Kenapa tidak bisa langsung? Karena mungkin dengan seabrek kewenangan atau tanggung jawab atau kewajiban yang harus dikelola, direalisasikan oleh Bunda PAUD. Beliau sebagai TPPKK, beliau juga sebagai ketua Dekranasda, beliau juga sebagai ketua ini dan segala macamnya. Sehingga dari masing-masing kendaraan yang Bunda PAUD setir itu, mereka harus punya timnya. Contoh misalkan TPPKK juga punya pokjanya, yang halawannya mungkin pasti berbeda, gitu kan, dengan Bunda PAUD. Walaupun mungkin ada beririsan, tetapi akan lebih konsen kepada hal-hal yang lebih spesifik dari masing-masing kinerja ini. Contoh misalkan Dekranasda khusus bagaimana mengungkit keberhasilan atau peningkatan APK dari segi ekonomi misalnya. Kemudian TPPKK bagaimana mengungkit keberhasilan ibu-ibu, anak-anak, remaja maupun remaja putri maupun remaja putra itu untuk meningkat dari segi kesehatannya, pengetahuannya, keterampilan dan segala macamnya. Nah, Pokja Bunda PAUD khusus punya spesifikasi khusus dipakai oleh Bunda PAUD, seolah-olah dipakai atau dibutuhkan oleh Bunda PAUD untuk mengungkit peningkatan dari sisi PAUD, pendidikan anak usia dini. Nah, PAUD di sini P-nya itu dari Kemenkes, dari Kemendikbud Ristek. Itu kemarin itu beberapa kali beliau menyampaikan seolah-olah ingin menegaskan bahwa P-nya di sana itu adalah pengembangan anak usia dini. Jadi sekarang ini masyarakat masih melekat P-nya itu seolah pendidikan anak usia dini. Jadi kalau yang melekat kepada Bunda PAUD hanya sebatas pendidikan, itu lingkup untuk terungkitnya ya. Kita mengungkit pengembang atau hal-hal yang berkaitan dengan anak usia dini itu terbatas hanya pendidikan saja. Sementara yang diinginkan di sekarang ini terutama ya dengan keluarnya beberapa permen dari Kemendikbud, Kemenristek dan segala macam, Kemendikbud, Kemenkes dan segala macamnya, bahwa anak usia dini ini harus dikembangkan seluruh potensinya, baik itu dari segi kognitifnya, afektif dan psikomotor, juga dari sisi kesehatan, sehingga kasus stunting, kasus anak pembulian anak dan segala macamnya di Pokja Bunda PAUD inilah harusnya muaranya sehingga kewenangan Bunda PAUD sendiri itu diberikan keluasan. Beliau punya wewenang untuk
menarik ya, seolah menarik gitu ya, mensinergikan seluruh OPD-OPD yang ada yang berkaitan dengan program-program anak usia dini. Itu seperti itu. Berarti memang terintegrasi ya, Terintegrasi. antara stakeholder, kemudian antar OPD khususnya di Kota Cilegon. Kalau untuk strukturnya sendiri Bunda, dari Pokja PAUD itu timnya ada siapa saja di dalamnya, sehingga apa yang menjadi mimpi Bunda PAUD tadi harapannya bisa tercapai. Nah, dengan kewenangan yang luas dan lebar ini, sehingga kami di Pokja Bunda PAUD punya struktur yang diambil dari beberapa macam lini ya, jadi istilahnya lintas sektor, lintas program, gitu ya. Lintas sektor, lintas program. Untuk apa? Agar ketika ada dari beberapa sektor ini memiliki program yang sama, itu kita integrasikan di satu wewenang, yaitu adanya di Bunda PAUD dengan Pokja PAUD-nya tadi. Apa contohnya? Misalnya, contoh yang kecil misalkan status isu masalah stunting. Nah, di Cilegon ini kebetulan sedang ada program percepatan penuntasan stunting, ya, percepatan penurunan stunting. Nah, itu kan semua OPD punya program, gitu ya. Ada yang sosialisasi, mungkin ada yang pemberian penguatan makanan dan segala macamnya, tambahan makanan PMT ya. Nah, kita ada pola komunikasinya, pola konsolidasinya kalau di Pokja PAUD ini. Itu seperti apa Bunda? Contoh misalkan masing-masing OPD nih, karena dari struktur kita ada yang dari DP3KB, Kabid bagian perlindungan anak, ya. Kemudian dari Dinkes, kemudian ada dari dinas sosialnya, Dinsos, kemudian ada dari bagian hukum, gitu. Kalau mungkin kita bertanya apa hubungannya dengan hukum dengan anak, gitu kan? Nah, ini mungkin kita butuhkan bagian hukum ini ketika anak-anak tersebut harus ada pembelaan secara hukum, salah satunya. Atau mungkin ada lembaga-lembaga yang belum memiliki legal formalnya, misalkan izin dan segala macamnya. Maka ketika kita hadirkan dalam kepengurusan bagian advokasi hukum, kita punya minimalnya tempat bertanya, seperti apa nih legal hukumnya dan seterusnya, seperti itu. Jadi struktur itu sendiri di Pokja PAUD diupayakan harus akumulatif dari berbagai macam sektor, dari berbagai macam stakeholder yang memang punya kepentingan untuk pengembangan ya anak usia dini. Contoh misalkan dari Dukcapil, ya, kami di sini di Kota Cilegon minimalnya ada 5 OPD itu yang sudah MOU dengan Pemkotnya itu Dukcapil, kemudian Depak tadi ya, kemudian dinas kesehatan, dinas sosial, dan DP3KB itu yang sudah memberikan MOU. Maka minimalnya ada unsur itu, kemudian ditambah dengan unsur profesionalnya di Pokja tersebut. Iya, unsur profesional ini diambil dari mana pun? Misalnya dari psikolog, kemudian dari praktisi, ya, praktisi pendidikan, kemudian dari kalau dinas pendidikan otomatis ya, karena memang kita tidak akan lepas dari dinas pendidikan segala sesuatunya, sehingga untuk pendanaan pun sekarang ini alhamdulillah dari kas daerah kita sudah diusung oleh dinas pendidikan, itu yang apa istilahnya yang sudah MOU-nya jelas ya, sudah ada MOU ya. Begitu pula yang kemudian kenapa harus lintas sektor, lintas program, karena mungkin sebetulnya ada program Bunda PAUD yang dikerjakan oleh dinas-dinas yang lain, OPD-OPD yang lain. Kolaborasinya luar biasa lengkap ya Bun ya, berkaitan dengan struktur ini. Adakah pihak lain yang mungkin dilibatkan dalam pengurusan ini sehingga Pokja Bunda PAUD ini benar-benar lengkap dan
kuat untuk bisa mencapai visi misi seorang Bunda PAUD? Kita sesuai dengan arahan dari ADART ya. Dimulai dari paling puncak mungkin itu pembina. Pembinanya wali kota sendiri, kemudian kita garis koordinasinya dengan Forkopindo semuanya, karena diharapkan di sini terselenggaranya salah satu keberhasilan dari Bunda PAUD itu terselenggaranya PAUD HI ya, yang holistik ya, yang holistik dan terintegratifnya itu di PAUD gitu ya. Kebutuhan anak secara holistik diberikan secara integratif itu di PAUD-nya, sehingga Forkopindo itu merupakan garis koordinasi bagi strukturalnya. Kemudian ketuanya itu adalah seseorang yang memang diberikan wewenang. Kebetulan di Kota Cilegon ini saya mungkin ya, karena kemana-mana selalu dengan Bunda PAUD, diharapkan mungkin oleh masyarakat Kota Cilegon dengan ditempelkannya saya dengan Bu Wali juga, secara kinerja, secara komunikasi untuk kepaudan juga lebih memperlancar, mungkin seperti itu. Jadi ketika saya di Daulat diminta untuk menjadi ketua, ya insya Allah gitu ya, saya dengan Bu Wali mudah-mudahan saling bersinergi. Amin. Kemudian ke bawahnya tadi kita punya 4 komisi ya. Ada komisi pendidikan, kemudian komisi PAUD HI itu khusus, tidak dicampurkan ke pendidikan karena pendidikan itu luas sekali ya. Jadi berdiri sendiri PAUD HI itu, karena di sini ada tenaga pendidikan juga, sedangkan PAUD HI khusus kepada lembaga dan kepada anaknya. Bagaimana mengungkit APK segala macam itu di PAUD HI. Kemudian ada tadi advokasi hukum kita juga berdiri khusus ya, karena ini juga komisi ini mungkin akan kemana-mana ininya jaringannya gitu ya, jaringan kerjanya, dan kita dibantu oleh komisi humas. Jadi pendidikan, PAUD HI, advokasi hukum dan humas. Untuk sementara Kota Cilegon masih merasa cukup di 4 komisi ini. Mungkin kedepannya kalau dibutuhkan kita akan rangkul lagi komisi-komisi yang lainnya. Nah, untuk humas ini, humas dibantu perluasan jaringannya itu dengan beberapa ormit ya. Kita menggandeng beberapa organisasi mitra di bawah humas ini. Di antaranya IGTKI, kemudian Rodeto Akal, Hidra, Himpaudi, kemudian PKG. Nah, itu yang menjadi ormit kami. Mudah-mudahan di antara semua ormit yang berada gitu ya di bawah humas ini itu menjadi mitra yang solid gitu ya. Artinya mereka sudah menanggalkan semua egonya gitu ya. Tidak lagi bahwa hal-hal yang istilahnya kewenangan untuk mengungkit anak usia ini, entah itu di kesehatan dan segala macamnya, tidak lagi bahwa itu adalah garapan aku gitu. Tapi ketika satu ormit punya katakanlah keinginan, punya mimpi, itu menjadi gerakan semua. Melalui apa? Melalui Pokja inilah tempatnya. Jadi kita bicarakan di mana puzzle-nya, siapa bagian apa, kita mulai dari saling mengisi gitu. Saling mengerjakan bagian tapi untuk tujuan yang sama. Artinya jadi kewajiban bersama. Kewajiban bersama bahwa anak usia dini ini menjadi kewajiban bersama seluruh lapisan masyarakat, seluruh sektor yang ada di masyarakat, entah itu dunia usaha segala macam, itu semuanya diharapkan berkolaborasi sama gitu. Adanya di bawah komando Bunda PAUD melalui timnya Pokja yang mengerjakan Pokja Bunda PAUD. Luar biasa sekali, sudah bekerja sama dengan lintas sektor, kemudian juga lintas program, dan juga kolaborasi dengan organisasi mitra yang pastinya mereka akan lebih dekat ya dengan pendidik dan tenaga pendidikan anak usia dini yang ada di Kota Cilegon. Untuk programnya sendiri Bunda, apa saja sih program yang sudah direncanakan Bunda
yang sudah direncanakan oleh kelompok kerja Bunda PAUD untuk bisa meningkatkan kualitas PAUD itu sendiri di Cirebon? Ada di antaranya itu sebetulnya ada 14 program ya. Makanya kita bagi ke beberapa program, ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ya, gitu. Di jangka pendek ini mungkin kita sekarang ini sedang terus memperbaharui kesekretariatan karena kita memang baru tahun ini. Kemarin-kemarin katanya ada gitu ya, tapi untuk letak kesekretariatan itu belum ada. Jadi kami masih membaguskan, katakanlah membaguskan, melengkapi, mengadakan ya, itu kesekretariatan ya, terutama masalah pendataan. Di bulan Ramadan ini saya memberikan PR ya ke teman-teman Pokja Bunda PAUD, bagaimana kita punya database tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan anak usia dini. APK, contoh misalkan APK anak yang bersekolah ke lembaga ya. Dikhawatirkan masih ada anak yang tidak bersekolah padahal usianya sudah memasuki usia sekolah gitu. Jadi kita tidak bisa langsung menuding ya tanpa adanya data. Maka saya sebagai ketua Pokja Bunda PAUD menginginkan adanya data real PAUD. Syukur kalau bisa by name by address lengkap ya gitu. Sehingga kita bisa cross check di mana si A benar tidak itu belum sekolah, lalu kita tangani kenapa tidak sekolah. Ya, karena kemarin itu juga kita temui kasus ada anak usia 6,5 tahun kalau tidak 6 tahun ya, 6 tahun itu dia fobia dengan sekolah, tidak mau sekolah. Akhirnya dan itu karena yang orang tuanya langsung melapor ke lembaga PAUD-nya, lembaga pendidikannya tidak bisa menuntaskan itu, anak tetap tidak mogok sekolah dan langsung ke dinas sosial gitu lapornya gitu, seperti itu, sehingga mencuat menjadi masalah dan dinas sosial yang mencarikan PAUD lembaga mana yang disukai oleh anak. Padahal sebetulnya mungkin kalau di coaching dengan psikologi dan segala macam gitu ya, psikolog mungkin tidak lebih parah istilahnya masalahannya. Jadi kebutuhan dana itu diantaranya adalah seperti itu. Atau misalkan nanti ada pembagian seperti dinas sosial membagikan APE ya, alat pendidikan gitu ya, alat edukasi pendidikan, itu kita pengennya tetap tepat sasaran gitu ya. Lembaga mana yang memang perlu dibantu, perlu dikuatkan gitu, seperti itu. Jadi untuk kesekretariatan sendiri kita masih sedang mempersiapkan memiliki database ya, yang terkait dengan anak usia dini maupun dengan tendiknya gitu ya, tenaga didiknya. Nah, itu program di kesekretariatan. Kemudian di PAUD HI kita menginginkan kita punya lembaga 258 lembaga PAUD. 258 lembaga PAUD. Nah, itu formal dan non formal. Nah, kita menginginkan nanti di masa akhir jabatan kami, gitu ya, baik itu Bunda PAUD maupun Pokja Bunda PAUD, yang dari 258 itu kami upayakan semuanya itu sudah PAUD HI dan berkualitas, sudah holistik, integratif dan berkualitas gitu, karena PAUD HI belum tentu berkualitas, PAUD kualitas belum tentu HI. Nah, ini kami ingin mematchingkan antara HI dan PAUD berkualitas itu dari HI. Kemudian dari komisi pendidikannya, program unggulannya adalah bagaimana semua pendik ini memiliki tenaga pendidikan yang profesional kepaudannya, baik dia karena pilar dari pendidikan PAUD berkualitas itu yang utama nih, yang ini menempati yang pertama itu adalah bagaimana nilai baiknya itu pada proses. Jadi sebagus apapun sarana prasarananya, sebaik apapun administrasinya, kalau gurunya belum profesional, katakan profesional yang dilegalkan ya secara formal,
misalkan S1 PAUD gitu kan, seperti itu. Apalagi misalkan baru, mohon maaf, bukan berarti yang saya sebutkan ini tidak bisa ya, misalkan hanya lulusan SMA gitu ya, yang sama tidak berkorelasi gitu, minimalnya setahun D1 untuk kepaudan gitu. Jadi secara keilmuan mereka pernah gitu ya. Jadi sudah ada gambaran Sudah ada prosesnya gambaran. seperti apa sih ketika mereka bertemu dengan anak usia Usia dini. Nah itu pendidikan ya, komisi pendidikan untuk mengacu ke sana. Jadi bagaimana meningkatkan APK pada tenaga pendidikan ini secara profesional. Berarti lebih ke kualifikasi dan kompetensinya juga ya. Kemudian komisi advokasi, bagaimana kita sedang mendongkrak APK PAUD yang belum memiliki legal formal, baik itu melalui perizinan operasional maupun menaikkan nilai ya, yang dari grade A, dari grade B, akreditasi A menjadi akreditasi B menjadi yang A seperti itu. Nah itu salah satu program dari advokasi hukum seperti itu. Luar biasa. Saya lebih tertarik ke, bukan tidak tertarik ke yang lain ya, tapi berkaitan dengan tadi yang PAUD holistik integratif. Itu apa upaya yang sudah dilakukan oleh Pokja Bunda PAUD untuk bisa menyamakan persepsi dengan lintas sektor ya yang terlibat dalam hal pendidikan anak usia dini? Apa yang sudah dilakukan? Nah, bisa akhirnya sama, harus begini. Nah, itu yang menjadi mungkin PR kita. Karena untuk istilah PAUD saja, ini kita harus terus sosialisasi. Apa itu PAUD? Pengembangan anak usia dini. Khawatir mereka masih melekat pendidikan anak usia dini. Jadi seolah-olah kalau PAUD urusannya dinas pendidikan, belum menjadi bagian dari kami dinas kesehatan, dinas sosial. Nah ini yang kami sedang terus di jangka pendek ini adalah sosialisasi, konsolidasi, integrasi dengan beberapa OPD ini. Jadi kita mengadakan sounding, kemudian rapat kerja bersama, gitu ya, raker di 3 bulan pertama ini. Jadi meningkatkan sosialisasi, konsolidasi dengan beberapa OPD. Alhamdulillah di trimester pertama ini itu sudah ada hasil, ternyata gitu ya. Jadi dari beberapa pertemuan ya, dari beberapa pertemuan kami sudah mengadakan 3 kali raker dengan perwakilan-perwakilan dari OPD tadi yang memang sengaja ditanamkan di struktur ya, di struktur organisasi ini, sengaja dilibatkan gitu, seperti itu. Jadi ketika tadi ada lintas program, ketika di sana ada program, di sini ada program, ternyata ada tumpang tindih nih, ini sosialisasi, akhirnya alhamdulillah kemarin di tanggal berapa, 3 hari kemarin ya, kita sudah ada 17 ya, di tanggal 17 itu ada lintas sektor, lintas program, kita bahas tentang bagaimana kasus stunting ini. Itu contoh ya, contoh terkecil, kita bicarakan bersama contoh seperti ini. Jadi menjelaskan ke para OPD ini bagaimana sih anak usia ini harus kita tangani gitu. Jadi sosialisasi, konsolidasi, jadi terus kita bermain di sana. Kemudian untuk lembaga-lembaga, bagaimana nih supaya lembaga-lembaga juga memiliki vibrasi yang sama, frekuensi yang sama untuk menyelenggarakan PAUD HI. Nah itu kita mengadakan pendampingan langsung ke lembaga. Gitu. Melalui Ormit atau seperti apa? Kita melalui Bunda PAUD. Melalui Bunda PAUD yang ada sampai ke tingkat kelurahan. Ya, jadi kinerja keberhasilan kami adalah terbentuknya Bunda PAUD yang pertama, sampai ke tingkat kelurahan. Karena itu ada ya, ke kota, ke kecamatan, kemudian ke kelurahan. Karena itu alat bagi kami. Kemudian dengan pokjanya, terbentuk pokjanya. Jadi di masing-masing kecamatan dan desa sampai desa. Jadi PR kami adalah bagaimana Bunda PAUD segera dilantik satu paket dengan Pokja Bunda PAUD.
Gitu. Menarik sekali. Jadi benar-benar terarah dan program. Baik, pemirsa TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang Inspirasi Indonesia, kita komersial break terlebih dahulu. Rencana pembangunan gedung PGRI Kabupaten Serang yang berada di tengah-tengah pusat pemerintahan Kabupaten Serang akan menjadikan sebuah kegiatan representatif bagi guru-guru di Kabupaten Serang. Masih bersama kami pada podcast TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang Inspirasi Indonesia. Luar biasa tadi hal-hal yang sudah dilakukan ya berkaitan dengan salah satu contoh programnya tadi peningkatan penurunan stunting, percepatan bukan peningkatan, percepatan penurunan stunting sudah dilakukan berbagai macam cara, termasuk salah satunya adalah koordinasi antar sektor dan program ya Bun ya. Itu kan untuk bisa menyamakan persepsi tentang PAUD holistik integratif yang di dalamnya ada masalah terkait dengan stunting. Untuk di lembaganya sendiri Bunda, itu apa yang dilakukan oleh Pokja Bunda PAUD ini? Tadi ya kami punya target mensukseskan kinerja Bunda PAUD. Salah satunya itu mengungkit APK, yang menaikkan APK anak-anak usia dini yang berpartisipasi sekolah lah katakan. Bukan berarti pendidikan di rumah itu kurang baik ya. Tapi mungkin ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh lembaga. Makanya bagaimana kita Pokja Bunda PAUD itu mungkin ini merupakan mimpinya Bunda PAUD, merupakan salah satu indikator keberhasilan Bunda PAUD ketika APK-nya tiap tahun itu terus meningkat. Tapi bukan hanya di APK. Setelah anak-anak ini masuk ke lembaga, juga kami harus pastikan bahwa lembaganya juga itu lembaga yang kami harapkan, yaitu PAUD yang holistik integratif dan berkualitas. Nah, untuk kita bisa memastikan lembaga ini dan APK-nya seperti yang kita harapkan, kita langsung terjun ke masing-masing lembaga. Kunjungan untuk screening keberadaan, kondisi ya. Jadi dari 258 ini saya bagi menjadi 4 tahun kinerja, gitu ya. Jadi per 1 tahun, jadi per 1 tahun di awal ini saya minta ke teman-teman yang ada di Pokja, yuk kita babad istilahnya gitu ya, berikan energi kita lebih, gitu. Biasanya kan kalau awal-awal itu semangat. Maka saya menargetkan dari 258 ini sekitar 60 sampai 70 lembaga PAUD itu sudah kita pastikan, minimal kita datangi bagaimana kondisi mereka. Dari itu kan kita akan dapat data mana yang harus dikuatkan, mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus kita kasih istilahnya stimulus agar mempertahankan. Ini kalau yang sudah bagus gitu kan, ya kita cukup motivasi untuk bisa mempertahankan itu. Tapi kalau misalkan jadi sesuai dengan kondisi lapangan di satuan formasi teknisnya, karena dari 60 sampai 70 itu kebetulan juga medannya yang kami lokus yang kami canangkan untuk 70 ini kami ngambil dari daerah-daerah yang tidak tersentuh. Jadi ada satu istilah dari saya ngambil istilah para pengawas menyentuh daerah yang tidak tersentuh, menjangkau daerah yang tidak terjangkau. Jadi itu dulu. Jadi kira-kira yang di atas gunung, yang di bawah lembah itu dulu, karena memang membutuhkan energi yang luar biasa. Maka kami menyambangi itu dulu. Teknisnya bisa kami langsung datang melalui koordinasi dengan para pengawas.
maupun aparat setempat ya, stakeholder yang ada di sana. Atau dan lebih utamanya saya berkoordinasi dengan Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD-nya yang ada di wilayah kecamatan di desa. Contoh misalkan kemarin di Pabean itu ketika Pak Lurahnya beliau menyanggupi mendatangkan seluruh guru dari semua lembaga, seluruh pengelola PAUD ya, yayasan tersebut dikumpulkan di kelurahan, kemudian di coaching oleh kita itu sudah merupakan memudahkan kami untuk ke sana. Tinggal dari data yang mereka ungkapkan itu tinggal kita tinjau benar tidak seperti itu. Jadi yang pertamanya kita memang melalui Bunda PAUD, kemudian pekerjaannya sebagai alat kami yang menggunakan seperti itu. Nanti dari sana baru kemudian kita tinjau satu persatu lembaganya. Jadi juga sebagai upaya menyamakan persepsi ya, kan menjadi lembaga yang holistik dan kualitas gitu, seperti itu. Untuk memastikan sosialisasinya, motivasinya itu berjalan sesuai dengan harapan Bunda sendiri, adakah alat yang Bunda berikan kepada lembaga untuk bisa mereka mengukur ketercapaian? Oh, saya sudah HI, kesehatannya sudah ada. Kalau dulu kan mungkin kaitannya dengan pertumbuhan kita pakai KMS ya, kartu menuju sehat. Kalau untuk Bunda sendiri itu seperti apa? Ya, untuk Pokja Bunda PAUD di Kota Cilegon, selain kita melihat langsung ya ke lapangan dari lembaga-lembaga tersebut, sudahkah terselenggara? Tapi ketika misalkan kami ke sana pada saat kunjungan itu tidak ditemukan adanya kegiatan yang holistik tadi, kami lihat dari administrasinya, dari data yang terkumpul. Misalnya contohnya tentang buku stimulasi dini dan deteksi dini, apakah mereka sudah punya gitu ya, yang sekarang ini buku tersebut menjadi pengganti dari kartu menuju sehat. Kalau kartu menuju sehat itu hanya mengukur perkembangan fisik ya, kalau tidak salah pertumbuhan fisik. Sementara yang di buku yang sudah alhamdulillah di Cilegon sudah dari Departemen Kesehatan itu sudah mencetak baru 1.000 buku yang nanti akan didistribusikan ke PAUD HI itu yang sudah melakukan pengukuran, penimbangan dan segala macamnya. Jadi salah satu indikator dari PAUD HI itu terintegrasinya adalah pengukuran, penimbangan, kemudian pengukuran afek dan segala macam itu adanya di sekolah tersebut, di lembaga tersebut. Itu salah satu indikator PAUD HI. Nah, kita pastikan dengan buku tersebut ketika lembaga tersebut sudah menyelenggarakan PAUD HI, artinya pengukuran segala macamnya ada di situ, bekerja sama dengan puskesmas atau posyandu, tetapi masih belum memiliki buku tersebut, maka saya kemarin menghimbau agar adanya win-win solution gitu ya. Artinya dari Musrembang, nih Bunda PAUD, baik kelurahan maupun kecamatan itu membawa kasus ini atau membawa kebutuhan ini ke Musrembang. Jadi agar didanai oleh DPWK misalnya. Nah, mungkin ini tidak akan bisa 100% karena banyaknya ya kebutuhan kelurahan gitu kan. Bangunan posyandu lah segala kemarin itu yang masuk ke saya ini lihat jadi foto segala macam ya, posyandunya harus segera. Saya bilang ini mungkin Pak Lurah harus tahu ini. Dibawa ke DPWK gitu ya, di Musrembang DPWK, tapi tidak akan bisa langsung seperti kita makan cabai yang jelas, yang berasa. Termasuk juga buku tadi stimulus ini ya, stimulasi ini mungkin tidak akan bisa langsung. Bagi lembaga yang sudah ada, misalkan masalah itu lembaga saja, komitenya bisa, nah itu lebih syukur seperti itu. Tapi untuk daerah-daerah tertentu kan, daerah-daerah yang tadi yang susah terjangkau, susah tersambangi, mereka sudah mau menyekolahkan anaknya saja ke lembaga, itu sudah hapus yang luar biasa. Maka
dalam hal ini stakeholder harus punya awareness untuk memberikan win-win solution tadi. Diberikan berapa kepada orang tua, dibebankan berapa persen kepada orang tua, tapi ayo dimotivasi nih oleh stakeholder, entah itu dari budinya gitu kan, entah itu dari dana kakaknya, misalkan dana kelurahan, ayo ini sebagai stimulan. Nah, saya harapkan seperti itu. Jadi ini sedang terus saya sosialisasikan, baik itu kelurahan, kecamatan, ayo kita berikan win-win solution pada masyarakat. Seperti itu. Jadi semua ambil peran ya, semua ambil peran dan memang semua berperan. Kalau sudah kaitannya dengan anak usia dini, generasi emas kita yang akan jadi pemimpin masa depan Indonesia secara umum ya Bunda. Untuk program ke depan ya Bunda. Program ke depan kita Pokja Bunda PAUD untuk terutama di tahun ini ya. Di tahun ini karena kita masih 3 bulan pertama kan kemarin ini setelah evaluasi masih tetap berkutat di sana, yaitu apa, menggerakkan seluruh stakeholder tadi gitu ya. Kita punya wewenang, pakai wewenangnya Bunda PAUD karena yang punya kewenangan sebetulnya itu Bunda PAUD ya, untuk menghadirkan semua OPD, untuk menjelaskan kepada semua OPD bahwa anak usia dini itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi dengan satu moto, ayo bergerak bersama, bersama bergerak. Ayo bergerak bersama, bersama bergerak. Ya, Masya Allah Bunda. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan prosesnya ya Bunda ya. Silakan Bunda, mungkin ada sebelum kita tutup ya, ada harapan. Mari kita bergerak bersama. Kenapa? Karena anak usia dini ya, terutama usia dini itu tidak akan bisa kita ulang. Anak usia dini atau usia dini itu merupakan golden age ya istilahnya ya, golden age, dan itu hanya beberapa tahun saja. Ketika anak sudah melewati masa itu sudah tidak akan bisa diulang. Padahal yang dimaksud dengan golden age sangat luar biasa, perkembangan saraf, ya, neuronal segala macam pada semacam itu adalah pada masa-masanya dia. Kalau menurut beberapa teori, setelah anak melewati usia sekian tahun gitu ya, bahwa sel-sel otak itu, sel-sel saraf sudah terutama yang di otak itu tidak bisa berkembang secara optimal. Jadi kalau misalkan ketika kita loss atau ada kehilangan di masa tersebut, tidak memberikan stimulasi secara dini, ya, tidak terdeteksi secara dini, maka kemungkinan penyimpangan-penyimpangan di perkembangan selanjutnya itu akan menjadi penyesalan buat kita. Jadi maka kita tidak bisa bergerak hanya melalui pendidikannya saja. Gitu. Jadi mari kita bergerak bersama di semua sektor, kemudian juga membuat program-program yang saling bersinergi ya, untuk anak usia dini tadi. Terima kasih Bunda, betul sekali ya yang disampaikan oleh Bunda. Saya betul-betul merasa sangat bersemangat, apalagi dengan tadi ya, bergerak bersama bergerak, karena memang kita tidak bisa melakukan sendiri ya Bunda ya, harus ada kolaborasi antar stakeholder tadi, antar OPD untuk bisa bagaimana bisa mensukseskan ya anak-anak usia dini kita diberikan pendidikan yang sesuai dengan usianya, kemudian juga secara holistik integratif. Tidak hanya pendidikan, kesehatan dan gizi, kesejahteraan, perlindungan dan pengasuhan. Terima kasih Bunda hari ini sudah berkenan hadir, berbagi cerita luar biasa. Program-programnya semoga bisa terus dilanjutkan dan semuanya bisa terrealisasi untuk pendidikan anak usia dini di Kota Cilegon. Sangat menginspirasi pastinya. Terima kasih banyak, sehat dan sukses selalu untuk Bunda. Baik, demikian podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.